Sobat Harum yang berbahagia, yuk gabung bersama kami di New Harum Channel yang informatif, edukatif, dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di New Harum Channel dalam segmen Harum Profile. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yakni Ibu Dr. Haja Fitria Zainuddin MKes, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan. Panjang ya, Bu? Ya, panjang sekali, sampai susah tarik nafas ya. Iya, nggak cukup kalau satu kali tarikan nafas gitu. Nah, dalam segmen kali ini kita bakal ngulik-ngulik seputar bagaimana kehidupan sehari-harinya Ibu. Dan di sini ada juga beberapa pertanyaan yang bakal saya lontarkan ke Ibu. Wah, banyak sekali pertanyaan saya ya. Jadi Ibu harus siap gitu. Wah, dari Harum Channel. Tidak apa-apa. Nah, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama, yakni bagaimana awal mula karir sebelum memutuskan untuk menjadi PNS? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan apresiasi ya kepada Harum Channel bisa menampilkan sosok yang artinya saya juga ini kaget tiba-tiba dihubungi. Mengenai perjalanan karir ini penting sekali buat para pemirsa. Bagaimana sih sebenarnya dalam hidup kita ini akan ada dua tujuan ya, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah. Menyembah itu secara vertikal dan khalifatan fil ard, sebagai khalifah di muka bumi, melestarikan. Jadi kita sebagai makhluk ciptaan Allah tentunya kita punya potensi yang diberikan oleh Allah. Sehingga saya Fitria kecil saya lahir di Makassar 14 Juli 71, sekitar 49 tahun yang lalu. Tidak terasa, rasanya saya masih umur 17 ya, apalagi bertemu dengan MC-nya ini yang luar biasa. Lahir di Makassar 71 dan saya waktu itu sebagai tumbuh kembang dalam lingkungan keluarga PNS. Dari awal memang udah. Dari awal, ibu saya seorang dosen di Unhas dan bapak saya seorang pegawai negeri di pemerintah daerah. Jadi saya sebenarnya meneruskan kan. Biasa bilang bibit bebet bobot ya. Iya Bu. Biasa anak pengusaha, biasanya anaknya juga jadi pengusaha. Bapaknya politikus, politik ya. Seorang politik ya, biasa juga menurun pada anaknya. Bapaknya bupati, jadinya juga anaknya bupati. Iya Bu, karena pepatah kan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Betul sekali. Ini kan Bapak Presiden kita Pak Jokowi ya. Beliau dulu pernah wali kota Solo. Iya, sekarang anaknya terpilih jadi wali kota Solo. Jadi PNS itu sebenarnya kita lebih pada dukungan genetik. Jadi memang sebenarnya harus diperkuat itu lingkungan keluarga yang baik untuk kita mempersiapkan masa depan generasi kita. Jadi saya seperti biasa, anak-anak biasa tumbuh dan berkembang. Dan sekolah waktu itu sepertinya saya agak cepat sekolah ya. Umur 5 tahun saya sudah SD. Ya, jadi saya waktu itu di SD negeri, tepatnya di SD negeri Berwangi, Panampu sana di utara kota kalau istilahnya sekarang ya. Itu saya menempuh 6 tahun, terus masuk pesantren IMIM. Pesantren IMIM Putri di Pangkep. Tapi alumninya cuma 3 minggu. Jadi saya waktu itu masih umur 11 tahun, berpisah dengan orang tua sangat berat. Waktu itu ibu di Makassar, pesantrennya di
Pangkep IMIM Putri, dan di situ waktu itu betul-betul pendidikan sangat-sangat disiplin sekali waktu itu, dan memang menempah kita bagus sekali. Tadi perintah dengan lonceng, ya, ada jadwal-jadwal, jam 2 sudah harus bangun, itu mempersiapkan mengaji, tahajud dan lain-lain, luar biasa disiplinnya, dan itu menempa kita. Walaupun saya 3 minggu di pesantren Putri IMIM Pangkep itu betul-betul membekas dalam diri saya, terasa sekali. Akhirnya waktu itu karena ibu saya melahirkan dan jarang ditengok, akhirnya saya sendiri waktu itu tidak sanggup tinggal di pesantren. Akhirnya saya pindah dan ternyata saya masuk di Muallimat Aisyah. Pondasi yang paling bagus itu setelah anak-anak kita ini, mungkin juga bagi pemirsa ya yang sebagai anak-anak muda yang gaul, calon ibu, calon bapak, mempersiapkan rumah tangga itu perlu sekali, karena ini yang terasa terlihat bahwa pondasi pada saat kita tumbuh kembang remaja paling bagus itu diisi dengan sekolah-sekolah yang memang muatan agamanya itu kuat, karena di situ remaja mencari jati dirinya, masa mudanya kita. Kalau kita ditempa dengan kedisiplinan dan pemahaman agama yang kuat, insya Allah masa remaja kita itu akan terarah. Betul sekali, Bu. Iya, ini barangkali yang penting sekali. Kita tidak usah cari-cari jauh mencari sekolah ya. Jadi banyak sekarang sekolah-sekolah apa boarding school ataupun bisa juga sekolah-sekolah ini yang mengkombainkan seperti Atira kan? Seperti itu, banyak sekali sekarang, sudah banyak sekali sekolah-sekolah yang mengkombainkan agama. Akhirnya saya masuk SMA 4 setelah lulus di Muallimat, di situ belajar hadis, belajar tafsir. Jadi sama sebenarnya dengan pesantren, tetapi di sana tidak mondok. Oh iya, dia tinggal di rumah. Ya, tetapi rumah sekolah. Pelajaran agamanya itu 60% agama, hanya 40% ada bahasa Arab, ada hadis dan lain-lain. Itu modal saya sehingga saya masuk di SMA Negeri 4 Makassar, dan alhamdulillah saya tes kedokteran, lulus kedokteran, lulus di Fakultas Kedokteran Unhas tahun 89. Ya, jadi 89. Saya terus itu, dan seleting saya itu 89 karena saya tadi cepat sekolah. Iya, jadi harusnya saya itu angkatan 90 tapi 89 jadinya saya di Kedokteran Unhas, dan di situ saya tekun sekolah, dan ternyata jodoh datang pada saat saya sarjana kedokteran. Belum selesai dokternya. Belum. Ya, di usia saya 23 tahun saya menikah. Dan setelah saya dokter tetap bukan menjadi penghalang. Setelah saya menikah, banyak biasa menikah itu karena itu kan menikah ibadah. Dan ini juga untuk pemirsa Harum Channel, bahwa kalau jodoh sudah datang sesuai dengan sunnah Rasulullah, sudah bagus agamanya, dan kita juga memang sudah bisa, yang penting jangan usia anak ya. Usia anak itu 18 tahun ke bawah. Kalau di atas itu 20. Kalau di usia reproduksi itu yang paling bagus itu antara 20 sampai 35 tahun. Itu reproduksi yang sangat sehat. Jadi waktu itu saya 23 tahun menikah. Dan sudah selesai sarjana kedokteran, dan ternyata kalau kita punya motivasi yang kuat dan semangat yang kuat, meniti cita-cita kita masa depan, pernikahan atau keluarga itu bukan menjadi penghalang, justru menjadi motivasi. Karena kita sudah tidak berpikir macam-macam, istilahnya anak muda kita ini galau ya. Menggalaukan sesuatu yang tidak nyata gitu. Galau padahal banyak yang dipikirkan, tidak tahu cowok siapa gitu. Akhirnya kalau kita sudah punya suami, segala sesuatunya adalah ibadah yang kita lakukan. Dan alhamdulillah sejak itu karena dokter, setelah saya selesai dokter sudah punya anak loh. Saya esket itu sudah punya anak, dan itu 2 tahun itu masa koas, istilahnya kita
praktek di rumah Iya, sakit. kos. Jadi harus bermalam-bermalam, nginap-nginap. Jadi sepandai-pandainya saya mengatur, saya tetap memberikan ASI eksklusif kepada anak saya. Iya, Ya, saya tetap memberikan ASI, mengatur bagaimana. Tentunya ditunjang oleh pengertian daripada keluarga kita, khususnya suami, orang tua, dan lingkungan sekitarnya, kita memberikan pengertian. Dan itu sebenarnya genetik itu yang sangat mendukung. Iya, Ya, faktor orang tua, keluarga yang sangat mendukung, berpengaruh sekali. Makanya sebenarnya kembali kepada keluarga. Dan akhirnya setelah saya dokter, saya PTT 3 tahun. Waktu itu saya tes, karena kita sebagai dokter itu mengabdi, lebih banyak pengabdian. Dan ternyata untuk sarjana kedokteran dan dokter waktu itu masih sangat dibutuhkan untuk masyarakat kita, karena persentasi kebutuhan idealnya satu dokter itu untuk 3.000 masyarakat. Nah, sekarang di Indonesia kan masih kekurangan sekali. Apalagi dengan COVID-19 ini luar biasa sekali, karena banyaknya tim medis kita gugur, perawat itu, sehingga memang kita tantangannya lebih luar biasa sekali. Jadi saya ikut tes dan alhamdulillah bisa atas pertolongan Allah, karena waktu itu saya masih PTT 3 tahun di Kabupaten Baru. Saya dapat petugas haji mendampingi jemaah haji Kabupaten Baru. Jadi kita waktu itu tim kesehatan haji. Di sana kita melayani jemaah duyufallah, tamu-tamu Allah, dan di situ banyak tempat-tempat makbul berdoa. Di Multasam, di Arafah, saya betul-betul berdoa untuk bisa lolos kemarin setelah tes PNS, dan alhamdulillah betul-betul diijabah, dan saya berkarir di PNS tahun 2000. Setelah PTT diangkat di Kementerian Kesehatan di tahun 2000. Ya, baik Bu. Kan ini sekarang posisinya Ibu sebagai PNS. Nah, sebelum sampai pada titik ini, apakah Ibu punya cita-cita yang lain begitu? Kan misalkan ini PNS ada faktor dari genetik ya kan, dari keluarga yang memang dari awal sudah ada PNS-PNS-nya. Apakah ada dalam diri Ibu sendiri pengen cita-cita yang lain begitu? Betul. Artinya saya sih bercita-cita dulu ingin jadi duta besar ya di luar negeri. Betul. Ingin melihat sosok-sosok perempuan yang sukses begitu ya. Jadi inginnya dulu seperti itu. Dan banyak hal-hal yang kita inginkan pada saat itu. Tetapi dokter dan PNS sebenarnya itu kan banyak bidang. Tapi saya ini karena fungsi kita untuk langsung melayani masyarakat, manusia, objek kita. Jadi itu merupakan suatu memang dari awal itu menjadi cita-cita saya memang bagaimana kita banyak manfaat. Iya, bermanfaat bagi langsung manusia begitu ya, Bu. Iya. Nah, selama jadi PNS Ibu, apakah ada suka duka yang membekas ya ke Ibu begitu? Kayak ada suka, ada duka yang betul-betul kayak berbekas. Ya, karena saya PNS-nya itu sebagai dokter ya. Iya. Tugas di puskesmas itu sehingga kalau di puskesmas itu kan kita banyak ke lapangan. Iya, Bu. Di sana kita bisa melihat secara langsung bagaimana situasi masyarakat. Ya, banyaknya kondisi masyarakat yang langsung melihat ke lapangan, bagaimana orang yang tidak mampu, bagaimana orang yang pemahamannya kan kurang. Itu kemiskinan dengan edukasi pendidikan itu, status pendidikan itu sangat beriringan. Iya, Bu. Sehingga itulah yang kita dengan puskesmas keliling, biasanya saya meninjau ke lapangan. Kebetulan waktu saya di tugas di puskesmas itu dapat ada wilayah saya kecamatan daerah terpencil, yakni di situ di daerah Baru itu Bulo-Bulo namanya, di Baru, tapi kita lewat Pangkep kalau masuk ke situ. Di situ saya lihat banyak bayi-bayi dan balita di situ sangat memerlukan support untuk tumbuh kembangnya, tentang kebutuhan akan gizi. Kurang tersentuh ya, Bu ya. Ya, padahal sebenarnya gizi itu kan tidak perlu mahal. Iya. Cuma edukasi, pemahaman
kepada masyarakat kita untuk memberikan anak-anak tersebut kebutuhan gizi sesuai dengan usianya. Itu yang sangat berkesan sekali, sehingga saya banyak intervensi di situ untuk kesehatan ibunya, kesehatan bayi dan balitanya yang lagi tumbuh dan berkembang, sehingga ada kepuasan tersendiri sekali bagi saya. Bukan nilai apa, tetapi itu karena mampu ke pelosok-pelosok, itu melihat langsung masyarakat dengan strata sosial, strata ekonomi dan pendidikan. Nah, baik Sobat Harum, sekarang kita mau ke lebih pribadinya Ibu sedikit ya Bu. Sekarang Ibu pekerjaan suaminya apa ya? Oh, Bapak itu dosen. Oh, dosen juga. Ya, dosen. Terus Ibu punya anak berapa? Ya, jadi anak saya alhamdulillah ada 6 orang. Lumayan ya Bu ya. Ya, tapi dia sudah besar-besar semua. Iya. Bahkan saya sudah punya cucu ya. Enggak kan Bu, istilahnya itu kalau misalkan banyak anak ya banyak rezeki juga. Ya. Jadi suatu kesyukuran lah. Tapi sebenarnya itu sudah terlewat ya. Tapi alhamdulillah dengan kita punya visi misi dari awal, keluarga kita itu ketahanan keluarga. Dan kita alhamdulillah 6 anak saya itu alhamdulillah 5 mengikuti jejak saya sebagai dokter. Oh, luar biasa ya Bu. 5 dokter dan 2 sudah menikah. Mantu saya itu juga PNS dan satunya PNS tapi dokter juga. Jadi saya sekarang anak saya 6 anak 2 mantu, jadi 6 dokternya semua sudah dokter semua, dan satunya itu sekarang mengambil S2 teknik sipil. Oh, dia melenceng sedikit ya Bu ya. Teknik sipil. Dan saya itu motivasi yang kuat karena sebagai teknokrat ya. Dan dia juga dari pesantren. Nah, pesantren Ummul Mukminin. Jadi dan dia bercita-cita jadi teknokrat. Saya pikir wah bagus sekali ini. Karena dibutuhkan ini kader-kader teknokrat yang dari segi ilmuwan apapun juga itu kita harus tadi bagaimana khalifah fil ard dan bagaimana hamba yang betul-betul. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu. Sebagai kepala dinas, PNS, dan juga ibu dengan 6 orang anak, bagaimana Ibu menyeimbangkan antara pekerjaan dan tugas di rumah begitu? Ya, ini yang penting karena saya selaku diberi amanah memimpin organisasi perangkat daerah dinas tadi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, di mana tanggung jawabnya itu sangat besar dan tentunya harus menjadi contoh bagaimana perlindungan anak, jangan ada penelantaran anak. Alhamdulillah untung saya diberi amanah di saat anak-anak saya semua bukan lagi dalam bentuk harus diurus secara secara langsung, bahkan sebaliknya di saat saya diberi amanah saya yang justru diurus sama anak-anak saya, diatur bagaimana ini karena alhamdulillah mereka sudah semua pada bekerja, sudah mandiri semua. Dan itu yang ini ya, ngomong-ngomongnya sekarang ini kok PNS jadi favorit, padahal sebenarnya di era-era milenial, silenial sekarang sudah lewat milenial ya. Kalau milenial itu tahun 90-an, 80-an, 90-an. Kalau silenial ini 2000-an ke atas, era silenial. Jadi memang sangat penting sekali saat ini kita betul-betul ini bagaimana menciptakan lapangan kerja. Saya juga sebagai anak yang genetiknya juga PNS Bu. Dan tidak bisa dipungkiri kalau kita juga dituntut untuk menjadi seperti mereka begitu. Padahal kita harus berubah pola pikir kita, karena di negara-negara maju itu di sana government-nya itu ya tinggal sekian persen sekali, karena juga nanti suatu saat kan diganti dengan alat-alat teknologi saat ini. Apalagi sekarang dengan adanya pandemi Covid kan orang sudah ada WFH, pekerjaan selesai dengan tidak harus dengan bertemu kontak langsung, sehingga memang kedepannya juga ini aturan-aturan pemerintah tentang bagaimana mengefektifkan jumlah PNS itu dengan memperbanyak jabatan-jabatan fungsional itu sehingga diefektifkan. Jadi memang kita ini kebetulan saat ini
kalau kita menekuni suatu pekerjaan, jadilah bekerjalah yang memberikan yang terbaik. Ya, itu betul. intinya, apapun juga. Ya. Kalau kita semangat serius, dalam istilahnya ada dalam surah Faiza Barakta Fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kau mengerjakan sesuatu, bersungguh-sungguhlah, baru pindah ke urusan yang lain. Jadi kalau memang fokus kita ke satu tujuan, insya Allah itu kita apapun dia. Jadi mengatur keluarga itu ya tadi bagaimana prioritas, dan yang paling penting pengertian. Dan setiap amanah yang diberikan harus saling terbuka, pengertian bahwa saat ini di pundak ibu ada amanah yang besar, karena itu amanah akan dipertanggungjawabkan juga. Dan mampu memanage waktu, karena kapan kita di kantor, kapan kita di rumah. Jangan persoalan kantor yang tidak selesai dibawa ke rumah. Itu lain lagi ceritanya. Jadi pandai-pandailah kita. Itu tadi intinya fokus sehingga prioritas seperti itu. Dengan pengertian begitu, yang lain bisa kita pahami. Jadi untuk pertanyaan terakhir nih Bu ya, apa pendapat Ibu tentang wanita yang terjun ke dunia karir begitu? Luar biasa ya. Kebetulan di tempat saya itu ngurusin memang yang namanya pengarus utamaan gender. Gender itu memberi kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Betul sekali. Karena ada tulisan saya di 30 Desember di Koran Fajar bahwa perbedaan kodrat laki-laki dengan perempuan hanya dari segi tadi kodratnya, di mana perempuan hamil, melahirkan dan menyusui, yang tidak dilakukan oleh laki-laki. Tapi selain itu kesempatan dan peluang itu harus sama. Dan punya peluang. Cuman memang inilah yang saat ini lagi diperjuangkan yang namanya pengarus utamaan gender. Pemirsa Harum Channel, jadi dengan adanya peluang tadi, ini yang harus kita namanya kesetaraan atau sama dan kesepadanan gender, peluang yang sama. Cuman kita harus mengejar, karena masih ada ketimpangan kesetaraan gender, menganggap bahwa wanita itu adalah harus dia seputaran di rumah, keluarga. Setinggi apapun pendidikannya, ujung-ujungnya kembali ke rumah. Padahal disitulah nilai lebih perempuan, karena sewanita perempuan ya. Dan disinilah dilihat sama, inilah yang diperjuangkan, tetapi masih banyak pendapat-pendapat bahwa kalau wanita itu punya potensi sama dengan laki-laki, pasti masih lebih diunggulkan laki-laki. Kemudian dari segi penghasilan juga, kalau sama posisi di ininya itu lebih ke swasta sektor swasta itu penghasilannya itu lebih tinggi masih ke laki-laki. Kemudian juga masih faktor keamanan, adanya pelecehan. Betul sekali Bu. Dari ini yang disinilah dinas saya ini yang betul-betul berperan penting dalam hal memperjuangkan sebenarnya wanita perempuan yang punya potensi untuk sama dan diberi kesempatan yang sama. Sobat Harum yang berbahagia, itulah tadi beberapa ilmu, beberapa pengalaman yang bisa kita ambil dari Ibu. Kesimpulan yang bisa kita ambil ialah kita itu laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama, dan untuk hal pekerjaan yang satu adalah fokus. Jadi bagaimana kita memfokuskan diri kita untuk melakukan suatu pekerjaan, dapat menghasilkan suatu karya. Jadi dari fokus kita tadi itu bisa menghasilkan suatu karya yang bermanfaat bagi sesama dan manusia. itu dapat meningkatkan karir kita. Betul sekali Bu. Baik, itulah tadi. Terima kasih dan jangan lupa subscribe channel New Harum Channel, ikuti Instagram kita, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Harum yang berbahagia, yuk gabung bersama kami di New Harum Channel yang informatif, edukatif, dan inovatif.